Welcome back to Di tengah medan pertempuran raksasa, Si Hao berdiri dengan tubuh berlumur darah. Namun matanya masih menyala tajam seperti bara abadi. Du Guyun telah terhempas. Namun aura jahat dari garis keturunan penjaga dunia belum benar-benar lenyap. Dari celah retakan di langit, muncul bayangan samar. Sosok tua bertubuh tegap dengan jubah hitam berhiaskan simbol dunia yang berputar. Setiap langkahnya menggetarkan ruang. Setiap helaan napasnya seperti menyedot cahaya dari cakrawala. Apakah ini Raja Leluhur Dunia? Bisik seseorang dengan suara bergetar. Si Hao menatap ke atas. Jadi kau akhirnya muncul juga. Senyum tua itu dingin. Kau telah membunuh banyak keturunanku. Bocah. Saatnya kau menebus semuanya dengan darahmu. Suara petir menggelegar saat tangan Raja Leluhur Dunia terangkat. Dari balik cakrawala, muncul ribuan simbol kuno berputar mengitari dirinya. Mereka bukan sekadar mantra, itu adalah hukum dunia yang dijalin menjadi senjata. Ketika simbol-simbol itu dilepaskan, seluruh ruang waktu tampak runtuh. Si Hao hanya punya satu pilihan, melangkah ke depan. Darahnya mengalir, namun langkahnya tak surut. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi wujud dewa asal. Pancaran keemasan menembus langit. Serangan pertama bentrok, dan seluruh dunia bergetar. Seolah dua hukum alam saling menghancurkan. Anak muda, kau menantang hukum yang diciptakan oleh para dewa itu sendiri. Raja Leluhur Dunia melangkah. Setiap gerakan mengubah lanskap di bawahnya. Sungai membalik arah, bintang jatuh dari langit, dan gunung meleleh menjadi cahaya. Si Hao tertawa kecil. Aku tidak menantang hukum, aku menulis ulang mereka. Seketika tubuhnya terbakar dalam api yang bukan api, cahaya dari kekuatan yang tak bisa didefinisikan. Itu adalah perpaduan antara kesadaran, jiwa, dan asal-muasal dunia. Keduanya bertabrakan. Suara benturan tak terdengar oleh telinga, namun dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di 9 benua. Bahkan roh leluhur pun bergetar. Para penonton jauh di kejauhan, dari para raja dunia hingga pengelana kecil di padang pasir, semuanya menatap langit. Mereka melihat dua sosok, satu seperti bintang abadi, satu lagi seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Ini bukan pertarungan manusia, gumam seorang tetua. Ini pertarungan makna keberadaan. Si Hao menahan serangan terakhir dengan tangan berdarah, lalu menghunus tombak petir dari tubuhnya sendiri. Dengan satu teriakan keras, ia menembus kabut hukum dan menghantam dada Raja Leluhur Dunia. Cahaya menyilaukan meluap dari luka itu. Raja Leluhur Dunia menatap Si Hao. Darah hitam menetes dari bibirnya. Kau bukan manusia biasa. Si Hao menatap balik. Tenang, meski tubuhnya mulai retak. Dan kau hanyalah masa lalu yang enggan mati. Dalam satu langkah terakhir, ia menghancurkan inti dunia di balik sosok itu. Langit pecah, hukum dunia bergetar, lalu hening. Ketika debu menghilang, hanya Si Hao yang masih berdiri. Tubuhnya diterangi cahaya lembut dari ribuan simbol yang kini tunduk padanya. Udara di sekitar Si Hao menggulung aneh. Pecahan hukum yang baru saja tunduk padanya tiba-tiba bergetar, seperti tersedot oleh kekuatan yang lebih dalam. Ini bukan resonansi dunia biasa, gumamnya. Tiba-tiba, di bawah kakinya, tanah berubah menjadi lautan cermin. Dari dalamnya muncul pusaran gelap, gerbang kekosongan. Gerbang itu tidak bersinar, tidak berwarna, namun kehadirannya membuat setiap makhluk yang menatapnya merasakan ketiadaan. Semua suara, cahaya, dan waktu terasa lenyap di sekitar sana. Si Hao memandangi pusaran itu. Ia tahu, ini bukan jebakan, ini panggilan. Gerbang ini terbuka karena runtuhnya Raja Leluhur Dunia. Suara seorang tetua terdengar dari kejauhan. Kau telah mengubah keseimbangan 9 wilayah. Si Hao tidak menjawab. Ia menatap pusaran itu dalam-dalam dan melangkah masuk. Kegelapan,
Tak ada waktu, tak ada ruang, hanya kesadaran. Si Hao melayang di dalam kehampaan. Setiap langkah terasa seperti menembus lapisan realitas yang berbeda. Di kejauhan, muncul cahaya redup, bukan dari bintang, melainkan dari serpihan ingatan yang melayang-layang, wajah lama, pertempuran masa silam, bahkan kenangan saat dirinya pertama kali meminum darah leluhur di dunia bawah. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari segala arah. Si Hao, anak dari tanah debu, kau telah mencapai titik di mana semua ciptaan pernah berhenti. Si Hao berhenti melangkah. Siapa kau? Aku, yang berada sebelum dunia diciptakan. Seketika, cahaya berkedip, dan muncul bayangan besar seperti siluet manusia raksasa yang melingkupi seluruh ruang. Tubuhnya diselimuti simbol purba yang berputar perlahan. Tiap satu mengandung hukum penciptaan. Dunia yang kau tahu, ujar sosok itu, hanyalah lapisan tipis di atas lautan kekosongan. Ketika Raja Leluhur dunia mati, lapisan itu robek. Kini, segalanya akan kembali ke asalnya. Si Hao menatapnya tajam. Kalau begitu, aku akan menambalnya kembali. Sosok itu tertawa. Suara tawanya seperti badai dimensi. Menambalnya, kau bahkan belum memahami apa itu asal. Si Hao mengangkat tangannya, mencoba membentuk cahaya dari kekuatan asal dunia. Tapi begitu cahaya itu menyala, tubuhnya bergetar hebat, energinya terserap oleh kekosongan. Bayangan itu mendekat, dan dalam suaranya terselip nada kagum. Kau berbeda, kau bukan ciptaan biasa. Di dalam tubuhmu mengalir sesuatu yang bahkan aku tidak ciptakan, sesuatu dari luar hukum ini. Si Hao menatap kosong, lalu menyadari sesuatu, kekuatan aneh yang bangkit setiap kali dia diambang kematian. Setiap kali dunia runtuh di sekelilingnya, kekuatan itu bukan milik dunia ini. Kekosongan di sekitarnya mulai berubah warna, dari hitam menjadi abu-abu, lalu putih menyilaukan. Si Hao mengatupkan matanya, menarik napas dalam. Kalau kekuatan ini bukan bagian dari dunia, maka biarlah aku jadikan ia bagian dari diriku. Seketika, simbol-simbol di sekitarnya mulai bergetar. Satu persatu mereka tertarik ke dalam tubuhnya, seperti bintang yang diserap oleh lubang hitam. Bayangan purba itu mundur perlahan, tampak seperti tertegun. Mustahil, kau mengasimilasi hukum kekosongan itu sendiri. Si Hao membuka matanya, cahaya kemasan melintas di irisnya. Tapi di dalamnya juga berputar warna abu transparan dari ruang kosong. Aku bukan bagian dari dunia ini, tapi dunia ini kini bagian dariku. Ketika ia melangkah maju, ruang bergetar. Gerbang kekosongan di belakangnya berubah menjadi bentuk cahaya dan menghilang. Si Hao menatap jauh ke depan, dan di sana, di batas antara eksistensi dan ketiadaan, tampak ribuan dunia lain, saling berlapis seperti cermin tak berujung. Suara lembut terdengar di telinganya. Langkah berikutnya akan menentukan apakah kau menjadi pencipta baru, atau lenyap bersama sejarah lama. Si Hao tersenyum tipis. Aku tidak ingin menjadi pencipta, aku hanya ingin menjadi kebenaran itu sendiri. Dan dengan itu, ia melangkah menembus dimensi berikutnya, meninggalkan dunia lama yang telah ia bentuk dengan darah, keringat, dan kehancuran. Si Hao berdiri di atas dataran yang tak memiliki warna. Langit di atasnya adalah lautan kosong, tanpa bintang, tanpa arah. Ia mencoba menggerakkan tangannya, dan menyadari bahwa tubuhnya setengah transparan, seperti bayangan yang baru berusaha memadatkan dirinya kembali. Ini bukan dunia fana, juga bukan surga, ucapnya pelan. Suara berat muncul dari dalam pikirannya, bukan dari luar. Kau telah melangkah terlalu jauh, melampaui akar dunia. Kini, hanya kau yang bisa menciptakan jalanmu sendiri. Si Hao terdiam. Ia menatap tangannya, lalu menggenggam udara. Dalam genggaman itu, muncul titik cahaya, kecil, tapi nyata. Kalau dunia ini tak mengenal hukum, maka biarkan aku menulisnya dari awal. Titik cahaya itu bergetar,
memecah dirinya menjadi puluhan garis bercahaya, masing-masing membentuk simbol-simbol purba yang tampak hidup. Dari setiap simbol, lahir warna merah, biru, emas, hijau, putih, hingga akhirnya seluruh ruang kosong dipenuhi warna kehidupan. Dari kejauhan, muncul angin, lalu suara gemuruh, kemudian sinar membentuk gunung, air, dan langit. Si Hao menatapnya dengan mata penuh kesadaran. Ia tahu, ini bukan ilusi, ini adalah awal dunia baru, dunia yang muncul dari kehendak seorang manusia yang menolak tunduk pada akhir. Namun, saat semua mulai terbentuk, tiba-tiba retakan hitam muncul di langit ciptaannya. Dari dalam retakan itu, keluar tangan raksasa berwarna abu-abu yang seolah terbuat dari hukum kehampaan. Berhenti, kau tidak diizinkan untuk mencipta. Suara dingin terdengar, berat dan purba. Si Hao menatap tajam. Lalu siapa yang bisa memberi izin padaku? Tangan abu-abu itu meluncur ke arahnya, menghancurkan sebagian besar alam yang baru terbentuk. Gunung runtuh, langit retak, dan lautan cahaya sirna. Si Hao menepisnya dengan telapak tangan, dan benturan itu menghasilkan gelombang kekuatan yang membuat waktu berhenti sejenak. Jadi kau adalah penjaga kekosongan, gumamnya, makhluk yang mempertahankan keteraturan sebelum semua dimulai. Sosok besar muncul dari balik kabut kehampaan, berwujud seperti dewa tanpa wajah, mengenakan jubah dari bintang mati. Kau menciptakan tanpa izin, suaranya bergema seperti guntur. Kau akan dihancurkan agar keseimbangan kembali. Si Hao mengangkat kepalanya, mata keemasan dan abu-abunya berputar seirama. Jika mencipta adalah dosa, maka aku akan menanggung semua dosanya. Ia melesat ke depan, serangan pertama dilancarkan. Cahaya dan kegelapan bertabrakan, membentuk gelombang kekuatan yang memecahkan ruang itu sendiri. Setiap pukulan Si Hao membawa kekuatan dua prinsip yang bertolak belakang, kehidupan dan kehampaan. Pertarungan berlangsung di antara dunia yang belum lahir. Setiap serangan melahirkan pecahan realitas baru, seperti bintang-bintang yang lahir dari kehancuran. Sosok penjaga kekosongan memanggil ribuan bayangan dirinya, membentuk formasi besar yang menutup Si Hao dari semua arah. Namun, Si Hao justru tersenyum. Tak peduli seberapa banyak dirimu, kau hanya cerminan dari kehampaan yang tak berani berubah. Tubuhnya menyala, separuh keemasan, separuh abu. Ia menggabungkan dua kekuatan bertentangan itu menjadi satu wujud murni. Setiap langkahnya menimbulkan ledakan cahaya seperti kelahiran alam semesta. Dengan satu pukulan terakhir, ia menghancurkan tubuh penjaga itu, membuat kehampaan di sekitarnya berguncang hebat. Ketika pertempuran berakhir, Si Hao berdiri di tengah kehampaan yang kini berwarna. Udara mulai bergetar pelan. Dari serpihan cahaya di sekelilingnya, lahir suara kehidupan pertama, desir angin, riuh air, dan nyanyian alam. Si Hao memejamkan mata, merasakan setiap denyut yang ia ciptakan sendiri. Dunia barunya mulai hidup, satu napas demi satu napas. Namun, di balik keindahan itu, ia sadar, mencipta berarti juga mengundang konsekuensi. Di balik dimensi yang baru terbentuk, aura gelap lain mulai bangkit, seperti bayangan dari masa lalu yang menolak lenyap. Si Hao menatap jauh ke cakrawala barunya. Kalau ini jalanku, maka aku akan menjalaninya sampai akhir, bahkan bila dunia ini menolak kehadiranku. Outro. Dalam diam, dunia baru itu mulai berputar. Gunung-gunung tumbuh, langit menyala, dan kehidupan pertama lahir, bukan dari kehendak para dewa, tapi dari tekad seorang manusia yang menolak tunduk pada nasib. Si Hao melangkah di antara sinar matahari pertamanya. Ia bukan lagi sekadar raja dunia, ia adalah pencipta jalan baru, jalan ke-9, jalur yang bahkan para leluhur tak pernah berani tempuh. Saat Si Hao melangkah lebih dalam ke lembah, angin berhembus membawa bisikan samar. Suara itu lembut namun menekan, seperti gema jiwa yang datang dari era yang telah punah. Engkau telah melanggar batas.
dunia ini bukan hanya milikmu, pewaris api purba. Si Hao berhenti. Matanya menatap pepohonan muda yang baru tumbuh dari tanah. Namun, bayangan wajah-wajah purba mulai muncul di antara dedaunan para leluhur yang dulu membentuk hukum dunia. Mereka bukan makhluk hidup, melainkan sisa kehendak yang tertinggal di aliran asal semesta. Kalian, para pendahulu jalan kekuatan, ujar si Hao pelan. Kenapa kalian masih di sini? Salah satu dari mereka menjawab, suaranya bergema bagai guru. Karena apa yang kau lakukan adalah kelanjutan dari dosa kami dahulu. Si Hao terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tekanan yang bukan berasal dari musuh, melainkan dari sejarah itu sendiri. Langit dunia ciptaannya bergetar hebat. Cahaya keemasan menyemburat, membentuk gerbang raksasa di udara. Dari dalam gerbang itu, muncul bayangan 9 makhluk agung, masing-masing melambangkan era kuno sebelum penciptaan dunia manusia. Ada naga purba, burung vermilion merah menyala, dan makhluk tak bernama dengan mata berputar seperti bintang. Mereka menatap si Hao dengan penuh rasa ingin tahu, bukan kebencian, bukan juga penerimaan. Salah satunya berucap, kami pernah mencoba melakukan hal yang sama, membentuk dunia sendiri, namun gagal. Dunia menolak kami, waktu menghapus kami. Si Hao menatap mereka, dan perlahan tersenyum. Maka biarkan aku mencobanya sekali lagi, tapi kali ini, dunia takkan berani menolakku. Makhluk-makhluk itu berguncang, seolah mendengar sesuatu yang mustahil. Dari tatapan mereka, muncul campuran antara ketakutan dan rasa hormat. Langit berubah menjadi lautan api, gunung-gunung meledak, dan dari retakan bumi keluar makhluk hitam, sisa kehampaan yang menolak eksistensi baru. Setiap langkah mereka membawa kehancuran, setiap napas menelan warna dunia. Si Hao menatap semua itu tanpa gentar. Ia mengangkat tangannya, dan di langit muncul simbol-simbol hukum yang ia ciptakan sendiri, menari di udara seperti bintang yang hidup. Dunia ini adalah tubuhku, kehendakku adalah napasnya. Jika kehampaan datang, biarkan aku menjadi bentengnya. Dengan satu gerakan, langit kembali menyala, badai energi berwarna keemasan dan hitam bertabrakan, menciptakan pemandangan kosmik. Si Hao melangkah di tengah badai itu, tubuhnya menyala bagai matahari yang membelah kegelapan. Makhluk kehampaan berteriak kesakitan sebelum lenyap menjadi abu. Namun, dari balik pusaran energi itu, muncul bayangan manusia, bukan makhluk asing, tapi seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya sendiri. Bayangan itu menatap si Hao tanpa ekspresi. Kau bukan yang pertama yang mencoba ini, katanya datar. Aku adalah hasil dari kegagalanmu di masa yang lain. Si Hao memandangnya tajam. Jadi, bahkan diriku sendiri mencoba membatalkanku. Tidak, jawab bayangan itu. Aku ingin mengingatkan, semakin tinggi kau mencipta, semakin dalam kau terikat dengan kehancuran. Keduanya saling menatap, seperti dua cermin yang memantulkan nasib berbeda. Si Hao menarik napas panjang. Maka biarkan aku menjadi yang pertama yang membuktikan bahwa penciptaan tidak harus diakhiri dengan kehancuran. Mereka berdua melangkah maju, dan di antara mereka, dunia bergetar. Pertempuran pun dimulai. Dua si Hao, dua versi diri dari dua dunia berbeda, saling menyerang dengan kekuatan yang memecahkan waktu. Langit terbelah menjadi dua warna, keemasan dan abu gelap, masing-masing mewakili dua kehendak yang tak bisa berdamai. Pertempuran berlangsung sangat lama, sampai ruang dan waktu tak lagi punya makna. Namun akhirnya, si Hao menundukkan versi dirinya yang lama. Bayangan itu berlutut, lalu tersenyum samar. Kau berhasil, tapi jangan lupakan, bahkan pencipta pun tidak kebal terhadap takdir. Si Hao menatapnya, dan dengan tangan kanannya, ia menyerap bayangan itu ke dalam tubuhnya sendiri. Sekilas, terlihat seberkas cahaya menyatu ke dalam matanya. Kini,
Si Hao bukan lagi hanya seorang manusia, bukan juga dewa, ia adalah penjelmaan kesadaran dunia itu sendiri. Langit menjadi jernih, bumi kembali stabil, dan dunia ciptaannya kini hidup sepenuhnya. Namun, di cakrawala jauh, muncul sinar hitam lembut yang membentuk simbol mata. Itu bukan ancaman, tapi tanda bahwa dunia lain sedang memperhatikannya. Langit memancarkan cahaya berlapis-lapis seperti tirai surgawi yang robek. Setiap retakan memancarkan energi penghancur yang bisa melumat gunung dan benua. Di bawahnya, para leluhur dunia atas menatap dengan wajah tegang. Mereka tahu, seseorang sedang menembus batas kekuatan ilahi. Si Hao muncul di tengah pusaran cahaya. Rambutnya yang panjang berkibar. Tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menandai kekuatan setara dengan dewa primordial. Dunia atas, sudah waktunya untuk diubah, ucapnya pelan. Suara itu bergema, mengguncang setiap penjuru dunia. Satu demi satu sosok agung bermunculan dari celah ruang, penguasa langit timur, dewa petir tertinggi, bahkan entitas yang selama ini hanya disebut dalam legenda kuno. Mereka semua datang, bukan untuk menyaksikan, tapi untuk menghalangi. Anak muda, dunia ini bukan tempatmu menanam kehendak. Suara penguasa langit timur bergemuruh, menciptakan badai petir di setiap lapisan langit. Si Hao menatap mereka tanpa gentar. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang layak memimpin dunia atas. Dalam sekejap, medan perang pun meledak. Benturan pertama terjadi, kekuatan ilahi bertabrakan, memecah ruang menjadi serpihan kaca hitam. Si Hao mengayunkan tinjunya, menciptakan gelombang realitas yang menghapus apapun di depannya. Dewa petir tertinggi berusaha menahan, namun tubuhnya langsung terhempas jauh. Darah ilahi menyembur dari bibirnya. Para penguasa dunia itu kini sadar, sosok di depan mereka bukan lagi anak muda berbakat, melainkan entitas yang telah melampaui batas eksistensi biasa. Di sudut dunia spiritual, para leluhur dunia bawah dan dunia tengah menyaksikan dari kejauhan. Dia benar-benar melampaui Dewa Agung, bisik seorang leluhur tua dengan suara bergetar. Si Hao, kau akan mengguncang seluruh sejarah. Tambah yang lain. Cahaya suci mengelilingi tubuh Si Hao. Dalam diam, ia memikirkan semua yang telah berlalu, masa kecilnya di Batu Desa, perjuangan melawan tirani, dan pengorbanan orang-orang yang dicintainya. Kini, semua penderitaan itu terbayar, dalam bentuk kekuatan yang bahkan para dewa pun tak sanggup menandingi. Dunia atas bergetar, gunung terbalik, laut terbelah, dan langit memunculkan dua mata raksasa seperti menyaksikan kelahiran penguasa baru. Si Hao mengangkat tangannya, dan seluruh kekuatan dunia mulai berputar mengelilinginya. Mulai hari ini, katanya dengan suara menggema ke seluruh penjuru dimensi, tidak akan ada lagi tirani di dunia atas. Aku, Si Hao, dunia atas kini berwarna keemasan, menandakan harmoni baru. Gunung suci berdiri megah, dan sungai spiritual mengalir jernih. Semua makhluk besar dan kecil hidup dengan imamnya. Ia tahu, setiap kedamaian besar selalu menyembunyikan badai yang lebih besar. Di tengah malam, langit dunia atas tiba-tiba menggelap. Si Hao merasakan panggilan samar, seperti suara yang datang dari dimensi di bawah dunia bawah. Suara itu terdengar di tidur spiritual mereka. Leluhur dunia tengah, leluhur gunung kuno, dan bahkan bayangan dewa petir tertinggi yang telah kalah menatap retakan hitam raksasa di udara, seolah dunia sedang bernafas dengan susah payah. Dari dalamnya, keluar hawa dingin yang mampu membuat tubuh para dewa beku. Ia melangkah mendekat. Cahaya dilihatkan sekilas bayangan besar di balik celah itu, sebuah mata raksasa berwarna abu-abu, membuka perlahan, menatap balik ke arahnya. Penguasa baru dunia ini, apakah kau siap membayar harga dari kekuasaanmu? Si Hao terdiam. Dunia kali ini disertai dengan gelombang energi purba yang menembus dunia nyata. Gunung-gunung bergetar, lautan langit mendidih,
dan makhluk ilahi jatuh bersujud tanpa sadar. Apa kau, makhluk dari sebelum era ini? Tanya si Hao dengan nada serius. Aku adalah yang tersisa dari awal penciptaan. Dunia yang kau lindungi hanyalah bayangan dari dunia yang itu perlahan. Tapi sebelum celah tertutup, satu kalimat terakhir terdengar. Si Hao, perjalananmu baru. Animasi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.